Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Yustiani. NIM saya F2018011100. Di sini saya akan menjelaskan tentang stereokimia. Yang pertama yaitu stereokimia. Stereokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur 3 dimensi dari molekul. Perlu diketahui bahwa stereokimia ini sangatlah penting. Bahkan karena stereokimia ini sebuah struktur yang memiliki rumus molekul sama, hanya karena susunannya berbeda akan mengakibatkan fungsi yang berbeda pula. Hal ini terjadi di dunia kesehatan. Pada produk hasil sintesis, produk berupa resamen yaitu dua produk isomer yang berlawanan strukturnya. Stereokimia adalah susunan ruang dari atom dan gugus fungsi dalam molekul, umumnya molekul organik dan objek 3 dimensi yang merupakan hasil hibridasi dan ikatan secara geometri dari atom dalam molekul. Adapun 3 aspek yang mencakup dari stereokimia ini. Yang pertama, konfirmasi molekul berkaitan dengan bentuk molekul dan bagaimana bentuk molekul itu diubah akibat adanya putaran bebas di sepanjang ikatan C tunggal. Kedua, konfigurasi berkaitan dengan kiralitas molekul, bagaimana penataan atom-atom di sekitar atom karbon yang mengakibatkan terjadinya isomer. Ketiga, isomer geometrik terjadi karena ketegaran atau rate dalam molekul yang mengakibatkan adanya isomer. Isomer adalah senyawa-senyawa karbon yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Pada senyawa hidrokarbon, rumus kimia menunjukkan jumlah atom karbon dan setiap unsur yang terdapat dalam satu molekul senyawa. Kelompok isomer. Terdapat 2 jenis isomer, yaitu isomer struktural dan stereoisomer. Isomer struktural adalah isomer yang berbeda dari susunan atau urutan atom-atom terikat satu sama lain. Yang pertama, isomer struktural. Variasi dalam struktur senyawa organik dapat disebabkan oleh jumlah atom atau jenis atom dalam molekul. Tetapi variasi dalam struktur ini dapat juga terjadi karena urutan atom yang terikat satu sama lain dalam suatu molekul. Misalnya, untuk rumus molekul C2H6O dapat ditulis 2 rumus bangun yang berlainan. Kedua rumus bangun ini menyatakan 2 senyawa yang berlainan, yaitu dimetil eter dan etanol. Dimetil eter dan etanol merupakan contoh isomer struktural. Alkana yang mengandung 3 karbon atau kurang tak mempunyai isomer. Dalam tiap kasus, hanya terdapat satu cara untuk menata atom-atom, contohnya seperti gambar di atas. Jadi dapat disimpulkan, semakin banyak atom karbonnya maka semakin banyak pula isomernya. Selanjutnya, kedua, stereoisomer merupakan senyawa berlainan yang mempunyai struktur sama, berbeda hanya dalam hal penataan atom-atom dalam ruangannya saja. Stereoisomer bukanlah isomer struktur, mereka mempunyai urutan keterkaitan atom-atom yang sama. Stereoisomer hanya berbeda susunan atom-atomnya dalam ruang. Berdasarkan strukturnya, stereoisomer digolongkan menjadi 2, yaitu enantiomer adalah yang antara satu sama lain merupakan bayangan cermin. Kedua, diastereomer adalah yang bukan merupakan bayangan cermin. Berdasarkan mudah tidaknya berubah dari satu stereoisomer ke dalam stereoisomer yang lain, stereoisomer dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Isomer konformer yaitu mereka yang dapat berubah dari satu stereoisomer ke stereomer yang lainnya dengan hanya melalui pemutaran ikatan tunggal. Kedua, isomer konfigurasi yaitu mereka yang hanya dapat berubah dari satu stereoisomer ke stereoisomer yang lain melalui pemutusan dan penyambungan kembali ikatan-ikatan kovalen. Kemudian, isomeri geometri dalam alkena dan senyawa siklik. Pertama, isomer geometri dalam alkena. Isomer geometri terjadi karena ketegaran dalam molekul dan hanya dijumpai dalam 2 kelompok senyawa, yaitu alkana dan senyawa siklik. Jika suatu gugus atau atom terikat oleh ikatan sigma saja, umumnya pada senyawa yang berikatan tunggal, maka gugus atau atom yang terikat tersebut dapat berputar sedemikian rupa sehingga bentuk molekulnya akan selalu sama. Contohnya seperti gambar di atas. Kemudian, berbeda halnya dengan gugus atau atom yang terikat oleh ikatan rangkap, di mana ada ikatan sigma dan
dan Pi dalam molekul sp2, gugus atau atom ini tidak dapat berotasi tanpa mematahkan ikatan Pi terlebih dahulu, sehingga ada sifat ketegaran dalam molekul yang menyebabkan jika letak atom atau gugusnya berbeda, maka sifat senyawa tersebut berbeda pula. Artinya lagi kedua senyawa tersebut adalah berbeda. Contohnya seperti gambar di atas. Kedua senyawa di atas adalah berbeda di mana pada senyawa pertama letak atom Ci-nya sesisi, sedangkan pada senyawa kedua letak atom Ci-nya berbeda sisi. Senyawa pertama tidak mudah diubah menjadi senyawa kedua, begitu juga sebaliknya karena ikatan rangkap antara atom karbonnya bersifat tegar. Kemudian, jika dalam senyawa dua gugus atau atom yang sama terletak pada satu sisi ikatan Pi, maka disebut dengan cis, dan jika letaknya berlawanan disebut dengan trans. Contohnya seperti gambar di atas. Selanjutnya, perbedaan kedua senyawa dapat dibuktikan dari perbedaan sifat fisiknya, seperti titik didih kedua senyawa yang berbeda. Senyawa cis 12 dikloroetena memiliki titik didih 60 derajat Celcius, sedangkan senyawa trans 1,2 dikloroetena memiliki titik didih 48 derajat Celcius. Kemudian, terdapat dua bentuk isomer cis-trans, yakni cis dan trans ketika gugus substituen berinteraksi pada arah yang sama. Diastereomer ini disebut sebagai cis, sedangkan ketika substituen berinteraksi pada arah yang berlawanan, diastereomer ini disebut sebagai trans. Contoh molekul hidrokarbon yang menunjukkan isomerisme cis-trans adalah 2-butena, senyawa yang mengandung ikatan rangkap atau seperti alkena. Kemudian ikatan rangkap tersebut akan bersifat kaku sehingga tidak dapat berputar. Karena ikatan rangkap ini tidak dapat berputar, maka ketika ada dua senyawa yang memiliki struktur berbeda, itu artinya kedua senyawa tersebut memang merupakan dua senyawa yang berbeda sifat. Dengan kata lain, dua senyawa tersebut adalah isomer satu sama lain, dengan gambar seperti di atas. Yang kemudian sistem tata nama E dan Z. Aturan penandaan E dan Z untuk membedakan isomer alkena dengan dua substituen dapat kita gunakan istilah cis-trans dengan gambar seperti di atas. Selanjutnya, jika substituen dengan prioritas yang sama berposisi sama, maka diberi tanda Z, sedangkan jika posisi berlawanan diberi tanda E. Aturan yang digunakan untuk memberikan urutan prioritas disebut aturan Chan-Ingold-Prelog, diambil dari nama ilmuwan yang menemukannya. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut. Aturan 1, lihat pada atom yang terikat langsung pada karbon ikatan rangkap lalu urutkan substituen tersebut berdasarkan nomor atomnya. Contohnya seperti gambar di atas. Kemudian aturan deret. Aturan deret untuk prioritas. Yang pertama, jika atom-atom yang dipermasalahkan berbeda-beda, maka urutan deret ditentukan oleh nomor atom. Atom dengan nomor atom tinggi memperoleh prioritas F kurang dari Ci kurang dari Br kurang dari semakin tinggi nomor atom, maka prioritas semakin naik. Yang kedua, jika atom-atom itu adalah isotop satu sama lain, maka isotop dengan nomor massa tinggi memperoleh prioritas HD nomor massa 1 kurang dari 23. Yang ketiga, jika kedua atom tersebut identik, maka nomor atom dari atom-atom berikutnya digunakan untuk memberikan prioritas. Jika atom-atom tersebut juga mengikat atom-atom identik, maka prioritas ditentukan pada titik pertama kali dijumpai perbedaan dalam menyusuri rantai. Kemudian, atom yang mengikat suatu atom dengan prioritas tinggi akan diprioritaskan atau jangan menjumlahkan nomor-nomor atom, melainkan mencari atom tunggal yang berprioritas tinggi. Yang keempat, atom-atom yang terikat oleh ikatan rangkap atau ikatan ganda 3 diberi kesetaraan ikatan tunggal, sehingga atom-atom ini dapat diperlakukan sebagai gugus berikatan tunggal dalam menentukan prioritas tiap atom berikan rangkap didua-kalikan atau ditiga-kalikan untuk ikatan ganda 3. Yang kedua yaitu isomer geometrik dalam senyawa siklik. Contohnya seperti gambar di atas.
Kemudian, alkana asiklokik atau rantai terbuka dengan sikloalkana memiliki sifat kimia yang mirip. Keduanya sama-sama nonpolar dan cenderung inert. Karena strukturnya yang siklik, sikloalkana memiliki dua sisi, yaitu sisi atas dan bawah. Hal ini memungkinkan sikloheksana memiliki kemungkinan berdasarkan letak substituennya. Contohnya ada dua bentuk isomer dari 1,2 dimetil siklopropona, pertama dengan dua gugus metil pada sisi yang sama, kedua dengan gugus metil pada posisi yang berlawanan. Kedua bentuk isomer merupakan molekul yang stabil dan dapat dikonversi dari bentuk satu ke bentuk lainnya tanpa memecah cincin atau tanpa membentuk ikatan baru. Kemudian, konformasi dan kiralitas senyawa rantai terbuka. Konformasi senyawa rantai terbuka memiliki rumus struktur menunjukkan cara di mana atom dari molekul terikat bersama-sama atau konstitusi, tetapi umumnya tidak menggambarkan bentuk tiga dimensi dari molekul, kecuali notasi ikatan khusus misalnya dan garis putus-putus yang digunakan. Pentingnya formulasi deskriptif seperti tiga dimensi menjadi jelas dalam membahas stereoisomerisme konfigurasional, di mana orientasi relatif dari atom di ruang angkasa adalah tetap oleh molekul ikatan konstitusi, misalnya ikatan rangkap dua cincin. Untuk mengemukakan konformasi akan digunakan tiga jenis rumus: rumus dimensional, rumus bola dan pasak, dan proyeksi Neumann. Kemudian, etana alkana sederhana memberikan pengenalan yang baik untuk analisis konformasi. Berikut hanya ada satu ikatan karbon-karbon dan struktur rotasi atau aromaters, bahwa mungkin menganggap jatuh di antara dua ekstrem goyang dan eklips. Dalam uraian berikut bentuk ini beberapa notasi struktur yang digunakan. Pertama, memandang molekul etana dari samping dan ikatan karbon-karbon menjadi horizontal untuk pembaca. Hidrogen kemudian terletak di ruang sekitarnya dengan wedge di depan konveksi dan putus-putus atau belakang proyeksi ikatan. Jika struktur ini diputar sehingga karbon satu adalah miring ke bawah dan membawa lebih dekat ke penonton yang kuda-kuda, proyeksi disajikan. Akhirnya, jika pembaca melihat ke bawah ikatan karbon dengan karbon satu di depan dua, proyeksi Neumann terlihat seperti gambar di atas. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.